Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama Agam di sini di Infinity Entrepreneur Pontianak. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Guys, sore ini konsep kita ini agak berbeda sedikit. Kenapa gue bilang berbeda? Yang biasanya gue nge-review mungkin sendiri atau berdua dengan partner gue, which is itu Mas Albert. Cuman sekarang konsepnya berbeda nih guys. Kita coba ayo Pak. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Gak tahu Pak. Guys, kita sambil ngopi, sambil santai, sambil duduk, pokoknya kita bakal ngebahas atau nge-review dengan cara yang santai, dengan cara yang rileks, nggak tegang, tapi insya Allah semoga bisa memberikan sedikit edukasi buat teman-teman dan pastinya akan memberikan review tentang mobil-mobil yang kita pakai. Oke, by the way guys, sore ini gue ditemenin dengan Pak Andrian, Pak. Ya. Partner sejati gue, Mas Albert. Mas Agam. Oke, langsung aja, Pak. Sore ini apa yang mau kita review? Oke. Ini ada beberapa mobil di sini. Terserah Mas Agam. Mas Agam mau dicoba di review semua atau gimana? Kayaknya 4 aja ya Pak ya, keren. 4 semua ya. Oke, kita mulai dari Outlander, Captiva, Kia Sportage dan Santa Fe Pak. Cukup. Ini ada beberapa unit. Oke. Di sebelah kiri kita itu dimulai dari Outlander Sport. Oke. Itu spesial banget, nanti kita coba bahas sedikit apa sih spesialnya dari mobil ini. Terus di sebelah sini ada Chevrolet Captiva. Oke. Ini Captivanya bensin teman-teman. Terus di sebelah saya ini ada Kia Sportage. Ini juga sangat spesial mobilnya ini. Apa spesialnya nanti coba kita bahas dikit-dikit. Terus di sebelah kanan itu ada Santa Fe bensin tahun 2014, panoramik tentunya. Gitu. Kita mulai dari mana dulu nih Pak? Kayaknya yang paling eye catching. Boleh deh Om. Silakan deh Pak, dari Santa Fe dulu kayaknya. Boleh. Apa mau Albert yang jelasin? Nah, kayaknya harus Albert nih. Dari tadi Albert, kayaknya Pak. udah nggak sabar pengen menjelaskan kepada sahabat Carphone. Let's go. Apa sih sebenarnya Santa Fe? Santa Fe. Yang kita punya ini. Oh, jadi buat teman-teman YouTube, ini kita punya unit Hyundai Santa Fe 2400 cc bensin matic. Jadi transmisinya matic, cc-nya 2400. Kebetulan ini yang tipe bensin Mas Agam. Tahun berapa? Tahun 2014. Pemakaian? Pemakaiannya 2015. Karena di Santa Fe ini ada ada 2 tipe, tapi dari bahan bakarnya aja sih. Kalau bensin tuh dia cuma 1 tipe, terus ada dieselnya 2200. Gitu. Kalau bensin 2500. Bensin 2400 cc-nya Mas Agam. Kalau dari segi mesin sih ya itu aja, mesin 2400 cc. Eksterior nanti teman-teman bisa lihat detailnya kali ya. Lampunya, dari lampunya udah apa ini Bang? Lampunya Bang? Lampunya udah proyektor dia. Proji dia ya. Proji. Bawaan itu dari original pabrikan. Ada fog lamp-nya, terus grillnya sih. Grillnya yang gokil sih, bentuk grillnya mewah banget. Kalau untuk eksterior, jadi bodinya body SUV banget lah. Kebetulan 4 ini kan SUV semua nih yang kita punya nih ya. Kita sore ini memang rencananya pengen nge-review SUV. Karena kebanyakan konsumen juga kayaknya lebih tertarik kalau SUV ya gitu ya. SUV, Pajaknya bulan berapa itu, Bet? Pajaknya ini bulan 8 ini Bang, bulan 8. Nilai pajaknya itu sekitar 4 jutaan teman-teman kalau Santa Fe ini. Iya, 4 jutaan kalau yang bensin, kalau yang diesel di atas itu gitu. Tapi saya lihat ini kayaknya 3 baris ya Pak ya? 3 baris, Santa Fe ini 7 seater, 3 baris, terus dia istimewanya belakangnya itu sangat lega, masih bisa diduduki dewasa masih bisa. Jadi masih muat 2 orang untuk di jok paling belakang. Jadi bisa SUV, bisa mobil keluarga juga ya Pak? Bisa, kalau dilipat rata jadi bagasi dia. Dan bagasinya juga, kalau jadi bagasi juga lebar juga ya Pak ya kayaknya? Lumayan luas. Lumayan luas, Iya. Untuk bahan bakar ini bensin, dia bisa pakai Pertalite atau Pertamax bisa. Nah, biasanya yang sahabat-sahabat Carphone pengen tahu tuh Pak, ini kan bensin loh. Iya. Konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar karena saya udah pakai sendiri Santa Fe, saya lama pakai Santa Fe bensin itu. Saya bisa, kalau perjalanan jauh ya, bisa 1:13
Tapi kalau di dalam kota bisa 19, 110. Kira-kira Berarti bisa itu. dikatakan tidak terlalu boros ya Pak ya? Tidak boros kalau jarak jauh, tapi kalau jarak dekat sering di berhenti Rem, gas, rem, gas, itu memang lumayan. ya, Nah, lumayan boros. gitu. Oke. Untuk Untuk perawatan rasa gimana, Pak? Hah? Untuk perawatan Untuk perawatan gampang sih, dia nggak pernah rewel, nggak pernah yang gimana-gimana. Untuk spare part juga gampang ditemuin di dealer resmi ada, di bengkel-bengkel spesialis juga ada gitu kan. Nggak begitu mahal juga, masih worth it lah. masih worth it. Guys, jadi buat lu semua nggak usah khawatir. Jadi ini mobil soal perawatan kita nggak usah khawatir karena memang pertama spare partnya banyak, bisa ditemukan di mana aja, baik resmi ataupun bengkel spesialis ya Pak ya. Iya betul. Untuk Santa Fe ini sangat oke banget Mas, dari sekian banyak mobil SUV yang menurut saya paling lengkap dan maksimal untuk fitur, ini dia Santa Santa Fe. Fe. Nggak ada lawan dia Mas. Oh gitu ya Pak ya? Iya, Untuk menurut saya kelas-kelasnya dia ya. Soalnya dari kayak CR-V, kita bicara Fortuner, Pajero, dia nggak Pajero, ya. sepol-polan si Santa Fe ini. Kenapa begitu? Panoramik kayaknya dia udah full sampai belakang, Iya, panoramik sunroof. Oke. Terus di jok-joknya dia udah full kulit, Oke. electric seat, Oke. audionya top, audio steering lengkap, cruise control udah ada, jadi udah full spec banget. Jadi menurut saya nih paling SUV paling pol-polan menurut saya adalah Santa Fe ini. Kalau menurut kamu gimana, Bet? Nah, iya. Ya kalau menurut saya sih juga sama sih Bang. Yang tadi Abang jelasin sih kalau fitur, karena memang sempat saya pernah cobain juga kan waktu itu kan bawa Santa Fe memang. Kalau saya sih sukanya suspensinya sih, suspensinya gokil sih, ini mobil paling ya menurut saya ya, dia tipenya kalau di SUV memang lawannya kan Pajero sekelasnya gitu Mas, Fortuner, CR-V mungkin udah mulai masuk lah lawan dia lah gitu. Cuma ya Tapi jauh kalau saya. jauh kalau menurut saya CR-V masih gimana ya, bukannya ngejelek-jelekin apa gimana gitu kan, maksudnya Teman-teman, compare-nya kita jauh bukan banget. dalam rangka untuk ini Iya. ya, kita cuman untuk compare pengetahuan kita. Iya, betul. Pengetahuan kita memang ya ditambah lagi Pak Andrian memang sudah lama ya Pak menggunakan Santa Fe ini Iya, ya Pak betul. ya. Dan kita juga begitu banyak unit yang kita sebutkan Iya. tadi, juga banyak unit juga di tempat-tempat kita kan gitu kan gitu. Oke, Mas. Suspensinya sih gokil banget sih Mas. Di jalan yang jelek aja masih kerasa enak. Nggak yang limbung Nggak gitu, yang ya? limbung, Seperti nggak yang SUV lain Iya. kan keluhannya kan karena limbung memang dia gitu ya. bodinya disesuaikan, maksudnya dia nggak pakai sasis leather frame. Kalau leather frame kan agak tinggi, Iya, jadi oke. bikin limbung. Kalau dia memang sasisnya compact SUV, jadi kelihatan masih badannya kayak SUV kecil SUV gitu pada ya. umumnya gitu. Cuma ya memang dia dikasih 2400 cc tenaga yang ngedorong dia oke banget sih itu. Jadi sesuai sih. 2400 kalau yang 2400, bensin. Nah, 2400. itu top banget sih. Kalau untuk tenaga torsinya udah nggak bisa diraguin lagi nih mobil, gila. Tapi kan tadi Mas Albert bilang tuh ini compact SUV kan. Ini semua medan bisa nggak sih? Semua medan bisa. Oke. Cuma memang kalau orang kan mikirnya medan terjang berarti ada fitur segala macam. Kalau menurut saya sih kalau untuk Santa Fe ini nggak usah pakai fitur seperti itu pun masih kuat ya Mas. Oke. Masih kuat karena memang ini mobil ya, kalau menurut saya sih ya, sepengetahuan saya sih saya cobain juga gokil banget ini mobil. Maksudnya ya enak, cuma memang ya orang kan masih pahamnya oh kalau SUV belinya Fortuner ataupun Pajero gitu. Tapi menurut saya kompetitor lain pun Hyundai untuk Santa Fe ini Saya rasa kalau sih udah gokil nyobain banget. Santa Fe Ya, ini bakalan berubah mindsetnya. Oh, gitu. Gila nih mobil ternyata begini ya rasanya gitu. Oh, gitu ya? Bakalan begitu pasti. Nih, sama fiturnya itu tadi Mas yang tadi Bang Andrian jelasin, fiturnya panoramik sih untuk harga range nanti kita jelasin kan harganya berapa, itu menurut saya sangat worth it lah. Joknya fiturnya udah lengkap, nggak ada tanpa terkecuali, udah lengkap dari audio, dari steering semua. Kilometernya berapa sih nih? Kilometernya masih 90 ribuan aja. 90 ribuan. Under 100 tahun 2014, under 100 at least 89 tahun. which is ini mobil SUV ya yang biasanya orang Iya, pakai terus. orang ya, pakai Mas. harian. Iya. Di bawah Bukan 100.000 mobil ya. simpanan ya. Mas Albert 1 sampai 10 berapa? 9,5 kalau saya Mas. 9,5. Iya. Andrian 1 sampai 10. Kalau saya udah ngerasain ya 9,5. 9,5 guys. Mas Albert 9,5, Pak Andrian 9,5. Tinggal harganya Nah. 9,5. Nah, ya harganya. Harga barunya mungkin nanti 11,5 tuh, model barunya dia pengen keluar tuh yang mirip Range Rover. Bocoran dikit dong. Bocoran dikit. Perforte jual berapa sih?
Ini kita jual 200 jutaan lah mas. 2 juta. Nah, kalau bicara pasaran di luar sih kita lihat di 230-an, Iya. 240. Karena ini model sebelum facelift pun sebenarnya nggak ada bedanya bang ya. Maksudnya abis ini kan dia ngeluarin yang facelift 2015, tapi harganya tuh dongkraknya soalnya jauh. Oke. Bisa sekitar 260, 265 tuh kalau tahun 2015. Yang Bisa pasti dapet. sih 219. Pandai langsung kasih detail itu kan. Soalnya kalau saya bilang 200 juta nanti teman-teman langsung mau bayar lagi 200, bingung juga. Saya nombokinnya banyak guys. 219 ya, Pak? 219 udah dapat Santa Fe ini. Masih nego ngapain? Bisa, boleh, nanti kita bantu lah. Oke. Kita nggak Alfamart yang harga pas. Oke guys, 219 lo bisa dapetin SUV yang menurut Pak Andrian dan Mas Albert gokil banget ya. Gokil mas. Bener ya? Menurut saya Oke. gokil. Menurut saya. 9,5 teman-teman. Pak, kayaknya Santa Fe cukup. Sekarang kita pindah nih Kia Sportage. Sportage ya. Kayaknya keren banget nih Ya, mobil. ini di sebelah saya ada Kia Sportage. Hah? Ini mobil gokil banget menurut saya ya. Karena ini mobil tahun 2013. Oke. Transmisinya Matic. Oke. Tipenya EX. EX itu seperti biasa, ada panoramik, ada sunroof. Jadi depannya sunroof bisa dibuka, belakangnya panoramik, teman-teman. Memang dia ada apa aja bang tipenya bang kalau Sportage gitu bang? Kalau Sportage ini ada 3 tipe yang saya tahu ya. Ada LX paling bawah, EX menengah udah pakai sunroof dan panoramik. Terus ada Platinum. Kalau Platinum itu speknya sama seperti EX ini, dia ditambahkan jok kulit dan subwoofer bagian belakang gitu. Berarti LX dengan Platinum nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda. Cuma membedakan jok kulit dan subwoofer doang ya. Iya, EX sorry betul. mas, LX paling LX, bawah, L- EX kalau yang ini EX Oke, ya. EX di tengah ya. Iya. Iya. LX, Platinum ya Pak ya? Betul. Terus spesialnya ini mobil tahun 2012 pemakaian 2013, kilometernya ini masih di 50 ribuan dan service record Kia. Kenapa saya bisa bilang yakin ini 50 ribuan? Karena sampai bannya aja masih tembus tahun 2013 pembuatannya. Artinya bannya ini masih bawaan dari baru, belum pernah diganti karena mobil jarang dipakai. Dan artinya mobil ini masih oke banget. Masih oke, Pak ya? Kemarin kita tes, rasanya masih bener-bener kayak mobil baru, suspensinya masih empuk banget, rasanya dari tenaga juga masih seperti mobil baru, oke banget menurut saya mas. Jadi jarang banget nemuin dengan SUV kondisi seperti ini. sekelas ini, kilometernya segini, kondisinya seperti ini mas Aga. Bapak tadi kan bilang track record. Walaupun ini mobil jarang dipakai, track record berarti perawatannya juga rutin dong ya Pak ya? Berarti dia ini orang yang pemilik sebelumnya. Kemungkinan sih begitu mas, tapi memang agak jedanya agak lama dia servisnya. Kalau kita lihat di buku servis itu memang jedanya agak lama, mungkin karena dia jarang pakai. Tapi ya, tapi masih oke lah, So far mesin nggak ada masalah ya? nggak ada sama Bagus sekali. banget ya? Iya, nanti kan kita juga kemarin sudah cek, general cek, nggak ada kendala. Kalaupun ada part-part yang mesti kita ganti, Pak, pasti kita Itu beresin. bagian dari Carfonte ya? Ya, Oh, luar biasa. Mas Albert, mungkin ada tambahan untuk Kia Sportage? Iya, itu tadi. Ya kalau soal servis saya nambahin aja sih mas. Biasa kalau servis itu ya, kalau untuk kilometer segini sih 50.000. Maksudnya saya sangat yakin orangnya memang segini kilometer gitu. Lagi pula kita kan juga nggak ada yang aneh-aneh lah kalau soal kilometer kalau di Carfonte gitu. Semua real kilometer di atas. Maksudnya misalnya 100 ribuan, 150 kalau kondisinya masih bagus juga kita nggak ada apa-apain gitu. ya, tapi kita kebetulan kan kita, ini memberikan fakta maksudnya. Iya betul. Bener-bener kilometernya bener-bener antik. Umurnya Real. padahal udah 11 tahunan ya. 12. Iya, udah 11 tahun. 11 tahun. 11 Sama tahun. saya lihat ada dia bukti servis kayaknya tuh. Dia 2021 masih sekitar 39 ribuan gitu di atasnya tuh Mas. Servis terakhir. Cuma kalau masalah servis sih nggak rutin karena mobil jarang pakai itu biasa customer tuh jarang servis kecuali dia memang pakainya rutin Oke, siap. pasti di servis record gitu. Kalau ini memang pure kilometernya segitu, Oke. tapi menurut saya memang customernya agak jarang servis. Cuma after itu ya customer berikutnya yang beli mobil ini harusnya dia rutin lagi pakai karena memang kilometernya masih gokil. Sama tadi ban juga masih tembus. Dalam artian ban tembus itu berarti kan dia belum pernah ganti ban, Iya. jarang dipakai. Jarang dipakai, yes. Kita juga sempat punya dulu 2011 kalau nggak salah tuh Bang ya. Iya. Mazda ya. Itu bannya tembus juga tuh Mas. Oh, Gokil gitu. makanya. Iya. Kilometernya juga sama. Pendek. 70 ribuan apa segala macam. Kelihatan
kondisi mobil yang seperti itu yang kondisi asli, mobil kilometer asli udah itu pasti kelihatan. gokil banget. Memang masuk kategori antik kalau itu. Semua panel-panelnya ini masih rapi semua, grill-grillnya juga rapi. Kalau lampu sih umur ya. Oke. Kalau kena panas segala macam lampu bisa menguning. Pajak gimana Nanti Bet kalau tinggal untuk kita ini pajak? aja. Pajak kebetulan bulan 5 teman-teman YouTube. Masih masuk. Bulan 5 masih tahun ini. Oh. Berarti at least hitungannya telat sekali. Bulan. Nilai Bulan. pajaknya berapaan dia? Telat sekali 3 jutaan ini, Bang. 3 jutaan. Oke. 3 jutaan. Spare part juga masih gampang kok. Kia Gampang banget sekarang kan Kia ada lagi naik resmi, daun. lagi naik daun dia. Nah, ada Sonet, ada segala macam. Jadi kalau untuk perawatan di dealer resmi masih oke ini mobil. Sama paling itu buku-bukunya juga Mas, buku manual, buku Lengkap semua. servis, kunci serep, Oke, masih lengkap ya. toolkit. Biasa kan kalau orang kan ngelihat mobil second kan, ya kalau menurut saya sih dilihat dari itunya aja sih udah yakin sih gitu. Saya pun pas ngeceknya ini udah yakin ya memang ini mobil Antik. real dan antik gitu. Untuk tahun segini sih Ya. antik lah gitu. Ya. Karena ini udah electric seat juga nih Bang kan? Iya, udah Ha-ha. electric seat. Udah electric seat, dia double sunroof kayaknya ya. Iya. Sunroofnya Sunroof double, panoramik. jadi nggak yang panoramik kayak Santa Fe, dia sunroofnya double, jadi depan ada, dibuat penumpang ada. Tapi joknya Udah lengkap. masih fabric, nggak ada yang sobek teman-teman. Rapi banget. Rapi, door trimnya juga rapi semua, berfungsi semua. Masih kayak ngendarain mobil baru kita Iya. tes di apa, Mas udah Polisi tes kan Timur kemarin dekat. Iya, suspensinya ya? Ya. Tes tuh Nyaman. malam-malam yang kita pergi berdua tuh Mas. Pakai gimana gitu Mas? Yang waktu malam mingguan itu. Kan lu sayang bawa itu kan. Aduh. Itu enak banget Nanti kalau ada yang nonton gimana Mas? Enak banget guys. Kemarin gue bawa malam minggu kemarin berdua sama Mas Albert. Enak banget dipakai. Pak, harga dong. Untuk harga ya. Harga kalau kita lihat pasaran sih 179 sampai Oke. 180-an lah. Ini karena mobil kita antik jadi kita nggak bisa terlalu jual murah karena kita belinya juga Betul. agak sedikit gontok-gontokan, agak rebutan. Jadi memang kita beli harganya cukup tinggi gitu. Tapi ya masih masuk lah, menurut saya masih masuk. Ini kita buka di harga 187, nanti masih bisa nego teman-teman. 187 tapi dengan kondisi yang begini ya. Ya Pak, betul. ya. Ini bicara antik. Mungkin kalau showroom yang memang mainnya mobil antik-antik bisa dibuka 200 mungkin. Ya. Ya kita juga pasti menyesuaikan lah ya Pak ya dengan Iya, betul. kondisi yang bagaimana kita juga. Intinya kalau mobil second ada harga ada barang sih. Biasa gitu sih Mas ya. Iya, nggak Kalau bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang Betul. mahal karena kita tergantung pembelian kita, waktu beli seperti Iya. apa gitu, nggak bisa dipatokin Dan ini yang pasti selalu kan murah. kondisinya juga kan nggak kaleng-kaleng Betul. ibaratnya. Iya. bisa Soalnya sekarang kalau untuk harga ini Mas, pasti teman-teman YouTube ya apalagi ya semua pasti udah tahu lah harga-harga pasaran gitu kan. Apalagi kita dapatnya dari pemakai langsung gitu kan. Kalau kita tawar murah, pemakai juga udah pintar. Nah, Malah kita yang ada disuruh pulang nanti langsung kan. Nawar murah disuruh pulang gitu Mas kan gitu. Jadinya ya itulah intinya kan gitu kalau untuk harga sih. jadi guys, harga yang kita buka itu 187 dan itu masih bisa nego ya guys. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, Kia Santa Fe udah, Sportage Sportage sudah, Nah, Jepang, Korea. Sekarang pindah waktunya ke Oh, Amerika. Amerika. Negeri Paman Sam. Silakan Pak Andrian. Oke. Oke, ini mobil baru masuk kemarin banget. Ini Chevrolet Captiva. Tahunnya 2011, pemakaian 2012. Oke. Otomatis udah facelift modelnya yang FL2 kalau orang bilang. Terus ini BBM-nya bensin. Dia Bensin, oke. bensin, transmisinya matic, Oke. 2400 cc. Ya. Pajaknya ada di bulan 5. Ini nilai pajaknya di 3 jutaan. 3 juta. Mas Agam. Kalau kondisi mobil ini masih overall oke banget. Masih Oke ya, top Pak ya? banget menurut saya. Mungkin ada perapian dikit-dikit, ada lecet dikit-dikit ya, nanti seperti biasa kita bisa beresin, atau customer jika ada yang mau test drive Oke. nanti request apa kekurangan, apa keluhannya, nanti bisa kita bantu lah. Oke. Gitu. Tapi secara overall mobil oke ya, Pak? Oke banget. Oke banget. Oke. Hanya minor-minor seperti biasa. Ya kalau minor-minor kecil-kecil gini ya udah nanti biar Car Conti aja. Iya, betul. Ya, saya nambahin sedikit aja sih, biasa Mas Agam. Tadi Bang Andrian bilang top, yaitu dalam artian top kita kebetulan punya, ini kilometernya masih di bawah 100.000 Mas. Oke. Ya. 2012 tadi Bang ya, 2012 kilometer di bawah 100.000 untuk Chevrolet Captiva sih saya rasa sih oke sih. Tepatnya 88 ribuan. 88. Dan balik lagi interiornya atau lampu-lampunya nanti teman-teman bisa lihat nih, bening semua. Dalamnya
rapi, door trimnya semua rapi, terus setirnya rapi, Ya. jok-joknya juga rapi, semua rapi, plafon rapi. Terus nutup pintunya tuh masih kedap gitu ya. khas Amerika banget, itu yang saya suka tuh dari Amerika tuh ya. Deep. Jadi enak banget suaranya, gokil. Benar langsung Gokil. senyap kita masuk di dalamnya. Biar meyakinkan sahabat Carfonte 1 sampai 10. Oh, untuk bicara Oh, iya. ini ya kondisi Iya, ya. kondisi unit yang kita punya. Kondisi ya. Maksudnya ya. Kalau saya ya, saya 8,5 kalau saya Mas Agam. Pak Andrian Saya sih 8,5. 9. 9. Mas Albert 8,5, Pak Andrian 9. Ini guys unit yang ada di kita ya. Ya. Kita bicara unit yang ada di kita, bukan unit yang ada di seluruhan. Gimana? Di showroom kita gitu loh guys. Ya. Terus ada tambahan lagi mungkin Pak dengan Tinggal mungkin harga Iya. Kalau harganya yang seperti saya bilang tadi masuk ya, terjangkau dan sangat terjangkau. Ini kalau kita lihat di pasaran mungkin masih 130-an sampai 140 jutaan. Iya, betul. Kalau yang facelift seperti ini. Ini kita di sini buka di 129 juta. 129 Ya, juta. masih bisa nego. 129 juta on the road masih bisa nego Ya. teman-teman. Itu sih harganya masuk banget sih. Masuk. Banget ya. Kalau dibandingkan ngambil mobil Jepang lah contohnya Jauh, gitu ya. jauh sekali. Jepang 130, 129 tadi Bang ya? Ya, dapat Terios. Iya, maksudnya masih banyak mobil compare yang kalau ini sih worth it sih menurut saya sih 129. Dengan mobil yang bisa kita dapat yang kayak gini sih Iya. terjangkau banget ya menurut Parah. saya sih. Ini ngomong-ngomong kayak gini masih bisa kredit nggak sih? Masih lah. Masih bisa ya? Iya. 4 tahun? Bisa, 4 tahun 4 bisa. tahun masih bisa tuh guys. Jadi Masih bisa. buat teman-teman yang kalau emang benar-benar tertarik tapi memang ya belum bisa untuk membayar cash, ini bisa dibantu loh sama Carfonte secara kredit. Betul. Jadi masih bisa 4 tahun guys. Betul. Ya, tapi sebelum disanggah sama teman-teman YouTube nih kan biasa kan harganya murah pasti spare partnya lebih mahal daripada yang lain segala macam sih. Kalau menurut saya sih enggak juga sih. Teman-teman bisa cek kalau untuk Iya. spare part tuh di Tokopedia aja. Mau bicara spare part apa nih? Misal Captiva, kalian ketik aja Captiva, Iya. mau lihat apa yang kira-kira mahal di situ ada semua. Jadi, Nanti kita juga bisa bantu ke bengkel-bengkel rekanan kita kebetulan gitu. Pasti biasa kan kadang kalau kita compare ini lebih mungkin mahal, yang lebih mahal gini-gini itu gitu. menurut saya itu kalau ketemu bengkel yang memang jasanya mahal. Iya, betul. Atau memang ketemu bengkel yang nggak kenal. Bengkel nggak kenal ya Bang ya. Dengan harga-harga yang memang nggak ada apanya pasarannya ya kalau untuk gitu ya, untuk servis atau apa gitu. Jadi Karena menurut saya spare partnya memang masih banyak berkeliaran. kalau untuk saya spare part kemarin sih masih wajar lah. Sempet soalnya Mas kemarin di luar kota tuh dapat aja nih Chevrolet nih. Oke. Iya. Maksudnya ada suatu trouble lah gitu kan, saya cari-cari di dekat situ masih ada kok. Masih ada ya? Masih ada. Dan itu nggak yang gampang, nggak yang susah. Kalau harga sih menurut saya juga masih masuk akal kok. Oh gitu ya? Itu bicara di luar Di luar kota daerah ya, apalagi kita punya bengkel rekanan di sini gitu. Apalagi di sini ya, gitu ya. Oh, Jadi gitu ya, Mas? aman lah, aman ini. Tuh guys, Aman. ini pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi ya, maksudnya kita nggak bisa lihat. Ya ini pengalaman pribadi lah, maksudnya kita nggak yang banding-bandingin kayak yang lain Pengalaman gitu. pribadi ya. Boleh dong di-share Boleh, ke sahabat boleh, Carfonte Mas Agam, gitu. siap. Jadi biar sahabat Carfonte punya acuan, oh iya gitu loh. Gua kalau harus pas gua lagi keluar kota, gua nggak perlu khawatir kan Betul, gitu, betul. Oke, kayaknya Captiva cukup. Nah, terakhir nih Pak Andrian, Mas Albert, Outlander dong. Iya Mas. Nah, Outlander. Jelasin. Ini kita kebetulan punya stok Outlander oke. PX, tapi ada tapinya nih Mas. Ini PX yang limited. PX Limited Edition. Apa tuh limited Matic edition? tahun apa? 2014 ya Bang ya? 14. Enggak, Bisa dikatakan. 2013. Oh 2013 ya ini ya, 2013. Nah, Kenapa dibilang limited edition, Mas? kalau Bedanya apa dengan bedanya ya, sepengetahuan saya sih ya Mas ya, bedanya tuh dia ornamennya ada di over fendernya, Oke. over bumper, Oke. terus grillnya. Oke. Itu kalau nggak salah atapnya itu two-tone berarti Bang ya? Iya nggak sih? Black Atapnya. gitu. Ya itu kan memang panoramik. Oh memang panoramik ya. Oh berarti Diffuser belakang. gitu. Karena Terus PX yang untuk- biasa nggak ada Untuk sih. interior lebih gokil lagi dia. Dia ada shift knob-nya itu beda juga. Oh, beda Dia ya? kayak Sport kayak Oh iya. Berarti itu bawaan Bang ya? Evolution. Bawaan itu bawaan kalau limited edition begitu. Terus joknya two-tone, abu-abu hitam Iya. dia joknya. Kulit. Udah kulit ya, kulit two-tone ya. Betul. Terus ada apa?
list karbon gitu di interiornya. Peleknya juga sama nggak sih Pak sama PX-PX? Velgnya beda, dia warnanya grey, abu gitu dia. Iya, grey metalik ya saya lihat ini ya. Kalau PX-PX yang lain kayaknya nggak seperti ini ya Pak? Nggak, beda. Oh, mungkin itu ya bisa dikatakan Iya. limited edition, salah satunya pelek ini ya? Betul. Oke. Jadi dulu tuh Mitsubishi ngeluarin kejutan di pameran ya, ini dia. Oh. Zaman Limited waktu edition. 2013 limited Ya, edition betul. dia keluarin Betul. si Limited edition. Outlander gitu. Yang unit yang ada di kita nih apa Pak? Keunggulannya Pak? Boleh di-share? Keunggulannya ya? Ya kondisinya sih masih oke. Kalau untuk pajaknya dia di bulan berapa sih ini, Bet? Bulan 7 ini, Pak. Bulan 7 ya? Bulan 7 masih hidup. Nilai pajaknya ini di 3 jutaan Mas. Oh 3 jutaan ya? Iya. Tapi kayaknya udah lewat ya Pak? Masih Bulan masih 7 hidup ya? masih hidup nih, sebentar lagi paling ya. Oh. Nafasnya Ya, tinggal nanti- setengah-setengah guys ya. Nanti kita bisa- udah ngos-ngosan dia. Nanti kita bisa kasih harga untuk pajak hidup aja. Oh oke itu guys. Pajaknya cuma 3 jutaan. Cuma 3 jutaan. Oke. Terus Mas, untuk kilometernya dia udah di 100 ribuan kalau unit yang ini. Iya. Warnanya spesial banget, warna merah ini jarang dan paling keren menurut saya kalau Outlander nih warna ini sih. oh gitu. Oh gitu ya. Menurut Abang merah ya berarti Ya, ya. merah kalau saya. Tambah lagi peleknya begini tuh. Nilai metalik keren sip, banget ya Pak ya. Ganteng banget kalau menurut saya Nice. Outlander warna merah gini. Mas Albert, tambahan dong. Kalau tambahan sih paling ya kalau saya sih ya menurut saya sih ini mobil yang sangat worth it untuk di bawah 200 jutaan yang punya full panoramik sampai belakang Mas Agam. Ini buat tongkrongan, buat tunggangan oke. Iya, karena ya itu tadi maksudnya full panoramik kita nemuin kayak di Santa Fe nih. Santa Fe harganya udah di 200 ke atas Yes. gitu kan. Atau kompetitor dia yang lain CX-5 mungkin ya kalau menurut Itu saya nggak ya. full itu. CX-5 nggak full. Kalau CX-5 kalau Dia kita sunroof doang. ya? Sunroof doang. Kalau Kia Sportage masih sunroof cuma double kayak kepisah kan Ya, gitu. oke. Ya biasa anak-anak muda sekarang kan gitu kan yang mau Iya. Double gitu ya kalau Iya, kita mau yang mau foto-foto. yang mau pacaran gitu kan sama ceweknya yang full melihat bintang-bintang gitu. Iya. Ini cocok banget sih. Cocok banget. Jadi buat selfie wave gitu keren banget ya. Iya kalau teman-teman YouTube lama juga nanti saya ngambil nih. Audionya head unit juga udah Android nih dia. Udah, Oh, gitu ya? Udah oke Iya. banget. Oke. Jadi mantep banget kalau menurut saya nih Outlander limited terus warnanya merah lagi udah paling maksimal kalau menurut saya untuk Outlander nih. Mesinnya juga nggak aneh-aneh sih nih. Mesin masih ya kalau mesin sama Mesin kayak konvensional mesin PX sebelumnya atau yang tipe-tipe Secara Galaxy mesin Mivec. sama dong dengan sama PX. sama Ya. sama. Mesin standar Mesin standar. Mitsubishi ini nggak ada ngeluarin teknologi yang Oh gitu ya Pak ya. Aneh-aneh dia nggak gitu ada. aja Oh, udah. oke. Yang penting udah pasti kalau dia itu bandel, Berarti kalau misalnya tenaganya oke gitu kan. Matic-nya juga terkenal kuat gitu, nggak pernah rewel gitu sih. Ya pedal shift juga udah ada. oke. Jadi buat nyantai kalau mau balap-balap buat nyalip-nyalip gitu tinggal pakai pedal shift juga udah. Berarti dibawa keluar kota keren asik. Keren banget. Karena basicnya kan memang namanya kan dia Outlander Sport Mas. Jadi ya looknya sebenarnya sport cuma bentuknya SUV dibikin gitu. Harga Pak? Untuk harga ini Outlander Limited Oke. tahun 2013 Oke. pemakaian 2014 kita buka di harga 187 juta. 187 juta on the road dan masih bisa nego ya Pak ya. Mirip-mirip sama Sportage ya. Tadi saya bilang Mas di Jadi- bawah 200 tapi full panoramik itu nggak ada lagi yang kayak Tinggal teman-teman nanti yang coba pilih atau kalau menurut Mas Agam gimana dari ujung Santa Fe sampai Outlander menurut Mas yang paling masuk Kalau saya ya Pak ya. di apa ya Ya sesuai dengan pendapat Mas? pendapat ya. Nah. Kalau saya Pak, karena saya udah bawa ini mobil malam minggu kemarin. Ya dari segi harga, Gitu. Ya, dari segi ya. mungkin Oh oke, dari segi harga ya. mobil ini tuh kebutuhannya maksudnya muatnya banyak. Dari segi harga, oh ini harganya sekian lebih masuk di kantong di budget gitu. Ah, karena kan ini harganya beda-beda ya tadi Ya, Bang ya kita betul, sebutin. betul. Range-nya bervarian, tapi bentuknya sama-sama SUV, Betul. mereknya juga beda-beda kan gitu. Mana yang Kalau- lebih masuk gitu. Kalau saya pribadi nih Pak, ya Ya. jelas dong Chevrolet Captiva. Oh, gitu ya. Iya, Chevrolet Captiva. Apa alasan Mas apa? Ya, Kenapa pertama, pilih Chevrolet Captiva? Pertama harga ya. Ya kan? Pertama harga. Hai. Pertama harga ya karena ya teman-teman tahu sendiri dong dengan 120 jutaan Ya. teman-teman bisa dapat mobil SUV 7 seat ya benar kan? Harga terjangkau, barang bagus, minornya nggak hampir dikatakan dikit ya Pak ya. Ya kalau saya sih tetap
Captiva Pak. Nggak tahu ya kalau Mas Albert dan Bapak, kalau saya tetap guys Captiva. Pokoknya silakan hubungi saya untuk Captiva. Kalau Albert, Langsung ke saya nih, berarti nih. coba Abang enggak kalau nih? Albert. Saya Belakangan. akan kasih keterangan Oh, gitu, nanti. kasih Kalau menurut keterangan. saya apa coba? Oh gitu. Bang. Kalau kamu apa? Kalau saya gimana ya guys? Ini sih menurut saya guys ya gitu. Kan tadi kan Mas Agam Chevrolet Captiva Yes. gitu kan. Kalau saya sih, menurut saya sih saya lebih milih ke Santa Fe. Santa Fe ya? Santa Fe. Kenapa, Mas? Alasannya karena Kenapa, Bet? ini mobil enak banget. Menurut saya harganya juga masih worth it. Kan gitu. Ya teman-teman kalau punya budget Captiva nih 129 juta misalnya, tambahin 100 nanti proses kredit sama saya udah saya kasih bunga yang murah nanti. Langsung. Tapi udah pol-polan ya SUV. Iya. Tapi SUV-nya udah pol-polan. Ibaratnya kita nambah 100 juta. 100 juta nggak berasa, tapi kan maksimal dapat. Ya, itu kan kalau menurut saya ya. Dari Kalau menurut segi Mas fitur Agam dan tadi lain-lain ya. Captiva. Kalau saya sih 129, teman-teman punya budget, masukin aja buat DP atau ditambahin lagi, sisanya dicicil, udah dapat Bantu ya. mobil yang enak. Saya bantu. Pol-polan ya pokoknya Bantu buat pol-polan. Sahabat Carfonte ya. Proses kredit itu kalau Berapa teman-teman 100 juta kira-kira Spill dong Mas, angsurannya dikit-dikit berapa? Mas untuk angsurannya sih itu udah murah. Kemarin aja ini sebenarnya kita punya DP ceper banget nih buat Santa Fe sebenarnya. Kalau teman-teman mau misalnya contohnya saya maksudnya duitnya buat dimanen dulu nih. Ini Oke. bisa saya kasih DP sekitar 10 sampai 15 juta buat Santa Bisa Fe ya? itu. 10 sampai 15 juta. Angsurannya 6 jutaan aja Mas, nggak usah. 4 tahun. 4 tahun, Guys, 6 jutaan. tolong dicatat Mas Albert tadi bilang DP 15 ya. Iya. TDP 15 juta, angsurannya 6 juta ya. Mas? 6,5 range ke atas Sekian lah. ya. Iya. Sekian 4 tahun, silakan dipertimbangkan oleh teman-teman. Iya. Langsung hubungi Mas Albert, dibantu nanti. Kalau mau DP gede nanti kita hitung-hitung lagi. Mas Albert udah Pandri ya? Ya. Kalau saya sendiri ya, dari pemikiran saya, dari pendapat saya akan milih Kia Sportage ini. Kia Sportage. Pak, kenapa? Kenapa begitu ya? Saya rasa nggak akan pernah nemuin lagi Oke. SUV Kia Sportage ini khususnya ya. Oke. Karena saya udah sekian lama baru dapat lagi nih Kia Sportage. Ditambah kondisi yang antik seperti ini gitu. Kalau saya bisa bilang saya mau jual 200 jutaan pun sah-sah aja gitu. Betul. Karena apa? Karena kita jual kondisi Yes, gitu. betul. Belum tentu ada lagi kondisi yang seperti Yes. ini gitu. Karena mobil satu jarang gitu kan, Oke. Kia Sportage ini. Terus tipenya udah lengkap yang Oke. ini. Harganya di sini dijual sesuai pasaran gitu Oke. kan. Jadi artinya kalau feel saya lebih ke Sportage ini Sportage, gitu. Kalaupun saya mau jual lagi kayaknya saya masih aman gitu. Oke. Berarti teman-teman Pernah jualnya ya. teman-teman YouTube berarti kalau beli di sini bisa jual lagi nih, Bang. Oh bisa banget. Oh iya. Bisa banget. Bisa banget ya Pak ya? Bisa banget. Bisa. Enggak, beli di sini terus dia jual di luar dengan untung gitu mungkin mungkin bisa ya. Banyak kan yang begitu, customer kita banyak Oke. sekali yang begitu. Oh gitu ya. Apa istilahnya sih Pak sekarang tuh pakai keju ya Pak? Pakai ju. Pakai Nggak keju. tahu deh pakai keju apa. Pakai coklat nggak tahu saya. Yang pasti sih orang-orang showroom juga ya kayak RK Mobilindo kemarin ambil di sini juga. Oke, betul. Orang Palembang, orang Jawa kemarin. Ah kan iya, orang Jawa, orang banyak Blora, showroom-showroom yang ambil di sini. Showroom-showroom Tapi kita nggak bisa bilang oh harga kita masuk, harga kita murah gitu, enggak ya. Kalian yang menilai lah Iya, gimana betul. harga itu, karena nggak selalu pasti. Kadang belinya agak tinggi karena barangnya bagus ya, kita nggak bisa jual terlalu murah seperti Oke. itu. Jadi tergantung kita kulaan. Iya, betul. Gitu sih Mas Agam. Cukup untuk saya sih. Jadi guys, gua Captiva, Mas Albert Santa Fe, Pak Adrian Kia Sportage, dan semua dengan pendapatnya masing-masing. Ya. Sekarang kembali lagi ke sahabat Carfonte, mau milih yang mana? Terlepas dari 4 ini, semua kita layanin ya Pak ya? Betul nggak? Mau teman-teman di antara keempat ini tidak ada yang cocok tapi cocok di unit lain, tetap kami bantu. Oke? Masih banyak gitu SUV Masih lain. banyak. Seperti Ada dari Honda ada CR-V, CR-V, dari Mazda ada CX-5, CX-5, Toyota ada Fortuner ya Pak ya? Toyota ada Fortuner. Iya, betul. Jadi, Pajero. Pajero, oke Juga guys, ada Pajero juga ada nih buat unit. teman-teman yang nyari Pajero, kita punya. Ada Cuma dua ini kita unit. lagi Ada punya unit SUV yang 200 yang harganya 180-an, Ah, ada juga yang di atas 200 gitu. Jadi cukup lengkap pilihannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman datang aja ke sini atau hubungin di antara kami bertiga, bebas. Silakan di teman-teman. sini lihat unit nggak harus bayar, nggak Nggak. harus jadi juga. Nggak. Oh, gitu. Sebagai bahan referensi teman-teman, Betul. untuk lihat-lihat unit apa yang menurut teman-teman cocok, Betul. silakan datang sini. Dan test drive boleh ya Pak? Boleh silakan. Test drive boleh. Pokoknya pelayanan
sebisa mungkin kita baik dengan calon konsumen ataupun konsumen. Paling gitu aja Pak. Ini juga udah Iya, mulai sudah gelap. jam Mas Albert 6. kayaknya mau kemana Mas Agus sekarang? Aduh, gak kemana-mana saya mas. Anak muda soalnya. Oh gitu ya. Eksis banget guys. Oke guys, paling itu aja. Apa ya, bisa dikatakan review santai kita hari ini sambil makan kue. Terima kasih buat sponsor kita. Ya, buat sponsor nih. Oke, sorry. Kak Dinda, Oh, makasih ya kuenya ini. By the way, teman-teman, ini kue kiriman dari konsumen Konsumen, kita. Beliau kebetulan chef, teman-teman. Jadi beliau orangnya baik sekali. Mudah-mudahan beliau juga keluarga nonton ini. Kak Dinda, thank you. Ya. Udah kita makan anak-anak dan ditemani oleh kopi susu, kopi Terima kasih hitam, dan Starling. susu putih. Starling di depan-depan ini. Oke, paling itu aja. Terima kasih, Ya, Pak Andrian. sama-sama Mas. Iya, Albert, Mas thank Agam. you so much. Thank you. Stay tune terus di platform media sosial kita, YouTube, Instagram, dan TikTok tentunya. Oke, paling gitu aja. Selamat sore. Salam buat keluarga di rumah. Stay health, stay strong, stay iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.